أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل المسلمين إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى في كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. Mu'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya bersama kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pujian dan bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan keafiatan. Mudah-mudahan semua itu dapat menjadikan kita lebih takwa kepada Allah dan menjaga istiqomahan takwa itu. Mudah-mudahan dengan takwa yang kita punya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita sebagai hamba pilihan, dan tentu Allah akan muliakan kita di dunia, dan lebih-lebih lagi Allah akan muliakan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Baru saja kita memasuki bulan Zulqa'dah setelah kita menghabiskan satu bulan lamanya bulan Syawal. Bulan ini termasuk bulan yang sangat istimewa, di mana dalam bulan ini dan juga akan ada dalam 2 bulan ke depan sebuah peristiwa yang luar biasa, yang sampai hari ini tetap diabadikan kisah dan perjalanan riwayatnya menjadi sebuah rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap mukallaf yang sudah mampu melakukannya, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Walaupun mungkin rukun Islam yang kelima ini tentu sebuah ibadah yang cukup sulit dan tidak semua orang berkesempatan untuk bisa melakukannya. Namun tentu bagi kita, setiap umat Islam pasti dapat mengambil dan memetik hikmah daripada perjalanan ibadah haji, atau mungkin perjalanan kisah yang dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibadah haji yang menjadi rukun Islam yang kelima merupakan sebuah kesempurnaan ibadah dari setiap mukallaf yang beragama Islam. Namun demikian, tidaklah kita menyebut bahwa bagi siapapun yang belum melaksanakan ibadah atau rukun Islam yang kelima ini, maka Islamnya belum 100%.
Namun tak ubahnya ketika kita memegang sebuah benda, maka tentu kekuatan iman dan keislaman yang kita punya dapat kita kiaskan dari pegangan tersebut. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, sebagai penentu di mana seseorang telah memasuki babak baru, bahwa dia telah siap untuk mengabdi kepada Allah, menjadi seorang muslim yang taat. Namun kalau kita berislam hanya dengan bermodalkan syahadat saja, maka tentu iman yang kita miliki, ketakwaan yang kita punya, tentu belum ada apa-apanya. Ibarat jari kelingking kita memegang suatu benda, maka tentu ketika benda itu digoyangkan, maka dengan mudah benda itu akan jatuh. Tetapi ketika syahadat itu kita perkuat dengan melaksanakan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat, maka tentu genggaman itu semakin kuat. Dan apabila rukun Islam yang ketiga, yaitu melaksanakan ibadah puasa Ramadan, telah kita laksanakan juga, maka tentu genggaman itu semakin kuat pula adanya. Dan ketika rukun Islam yang keempat, yaitu membayar zakat, pun sudah dapat kita laksanakan, maka tentu genggaman terhadap sebuah benda itu akan semakin kuat. Namun alangkah lebih kuat dan sempurnanya genggaman itu ketika kelima jari tangan ini kita genggamkan kepada sebuah benda, maka tentu keadaan benda itu akan semakin kuat dan tak akan tergoyahkan. Maka demikian pula lah kepada diri kita, ketika kita sudah sanggup melaksanakan rukun Islam yang kelima, maka tentu keberadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin dimuliakan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka bagi kita yang sudah pernah berkunjung ke tanah suci atau menunaikan ibadah haji, atau mungkin yang sudah terjadwal akan berangkat ke sana, maka yang pertama kita harus bersyukur kepada Allah bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang langka, yang tidak semua orang bisa sampai ke sana. Ada orang yang sehat, tapi Allah tak cukupkan rezekinya, maka dia tidak bisa sampai ke tanah suci. Ada orang yang rezekinya cukup, tapi Allah tak izinkan dia sehat, maka pun yang demikian akan berhalangan bisa sampai ke tanah suci. Atau mungkin ada orang yang sehat dan Allah lapangkan rezekinya, tapi Allah belum menyampaikan hidayah di dalam hatinya untuk bisa berhaji, maka pun yang demikian tidak bisa ia sampai ke tanah suci. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberuntungan itu tentu besar dan tinggi nilainya, karena bagi orang yang sudah sampai di sana akan bisa dengan langsung menyaksikan Baitullah, Ka'bah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang merupakan simbol kekuatan umat Islam, simbol peradaban umat Islam, dan simbol perketuhanan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana selama ini kita bisa meyakini bahwa sekalipun kita tidak bisa memandang, melihat secara kasat mata siapa Allah yang kita sembah, bagaimana wujud keberadaannya, tetapi dengan keyakinan dan iman yang kuat yang kita miliki, maka kita bisa yakin dengan seyakin-yakinnya dan taat kepada Allah melalui pelaksanaan ibadah-ibadah yang Allah amanahkan kepada kita.
Maka kodonlah lagi kalau kita sudah sampai ke tanah suci, ketika kita bisa langsung menghadap Ka'bah atau yang disebut dengan Baitullah, maka tentu semakin kuatlah keberimanan kita kepada Allah, semakin khusyuklah kita dalam beribadah salat di hadapannya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian pelaksanaan ibadah haji akan juga menyampaikan kita dengan sebuah catatan sejarah keteladanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah mengujinya dengan ujian yang bertubi-tubi, mencobanya dengan berbagai cobaan yang tak henti-hentinya, sampai pada puncaknya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan beliau untuk membangun Ka'bah, meninggalkan anak dan istrinya di tengah gurun yang begitu tandus tanpa bekal yang cukup, tapi tetap beliau dengan keimanannya kepada Allah tetap sami'na wa ata'na. Dan lebih lanjut lagi, ketika perintah Allah yang lebih dahsyat lagi sampai kepada beliau, yaitu ketika ada perintah dari Allah bahwa ia harus menyembelih anak sematawayangnya yang sudah ditunggu puluhan tahun kehadirannya, maka pun beliau tidak tergoyahkan. Apapun perintah yang diberikan Allah kepadanya, tetap ia lakukan. Maka keimanan yang seperti inilah sesungguhnya yang harus kita contoh. Betapa bahwa Ibrahim itu memiliki prinsip hidup yang luar biasa, ketaatannya kepada Allah yang tiada terhingga, yang tak bisa dikalahkan dengan sesuatu apapun. Ingatlah bahwa kadangkala cobaan kita dalam beribadah, dalam berbuat baik, bukan hanya godaan dan bisikan setan atau iblis semata, tetapi yang paling sulit terkadang untuk kita taklukkan adalah bagaimana keluarga terdekat kita, bisikan istri, bisikan anak-anak, permintaan dari kanan dan kiri yang kadangkala mengalahkan kita untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibadah haji adalah simbol pemersatu umat. Di dalam Al-Quran tentu kita bisa memahami betapa perbedaan itu diciptakan oleh Allah dengan takdir dan kehendaknya. Bahwa kalau Allah mau, maka niscaya kita diciptakannya sama dalam bentuk, sama dalam wujud, sama dalam visi dan misi, tapi Allah tidak menginginkan itu. Allah menjelaskan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah menjadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beda kulit, beda bahasa. Namun semua itu Allah menginginkan kita lita'arafu, untuk bisa saling mengenal, saling memahami, dan saling mengayomi. Karena Allah tak butuh semua itu. Strata sosial, pangkat yang tinggi, pendidikan yang tinggi, semuanya di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa yang sejatinya menjadi puncak penilaian di hadapan Allah adalah siapa di antara kita yang paling takwa. Maka kalau kita diamanahkan dengan jabatan, maka mudah
mudah-mudahan dengan jabatan itu dapat menghantarkan kita bisa lebih dekat kepada Allah. Ketika Allah mengamanahkan kita dengan kekayaan, mudah-mudahan dengan kekayaan itu kita bisa memberikan manfaat kepada orang banyak sehingga kita lebih dekat kepada Allah. Dan apapun yang kita punya, yang kita miliki hari ini, maka gunakanlah semua itu dalam rangka untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalaulah orang yang akan berangkat haji, tentu ia akan menyiapkan bekal yang sebaik-baiknya. Taubahnya ketika kita beberapa waktu yang lalu berlebaran atau pulang ke kampung halaman, maka tentu jauh-jauh hari sebelumnya kita sudah mempersiapkan segala bekal yang dibutuhkan. Kalaulah dalam perjalanan pulang kampung atau mungkin perjalanan menuju Baitullah melaksanakan ibadah haji, kita menyiapkan bekal yang terbaik yang kita punya, maka apalagilah kalau perjalanan yang kita akan hadapi adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu bekal yang terbaik lebih-lebih lagi akan lebih serius untuk kita siapkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita bahwa bekal yang dibutuhkan bukan hanya sebatas finansial, bukan hanya sebatas bagaimana kita bisa menyenangkan orang banyak, tapi yang paling penting pesan Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, bahwa berbekallah kamu sekalian kata Allah, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Mudah-mudahan musim haji tahun ini dapat memberikan mau'izah dan pengajaran bagi kita semua, berkhusus kepada kita yang belum pernah ke tanah suci. Maka tentu harapan dan doa kita semoga suatu saat Allah Subhanahu wa ta'ala kita menyampaikannya ke sana. Dan mudah-mudahan bagi kita juga yang sadar dan meyakini bahwa perjalanan hidup di dunia ini sementara saja, ibarat musafir yang sedang singgah, dan suatu saat akan kita meneruskan perjalanan itu, musafir yang jauh jarak tempuh dan waktunya, yaitu ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu kita harus mempersiapkan bekal yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa Allah berikan hidayah dan petunjuk sehingga kita tetap bertakwa dan istiqomah dalam ketakwaan itu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.